Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Kosong. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari cerita rakyat Kalimantan yang berjudul Kuburan Bisu di Hutan Kalimantan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa ceritanya untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Farel. Aku mahasiswa semester akhir di salah satu kampus di Banjarmasin. Cerita ini sebenarnya berawal dari hal yang biasa aja. Aku dan 3 temanku Dika, Niko, dan Rani diajak ikut ke kampung halaman dosen pembimbing kami, Pak Wirya. Katanya sih, ini bagian dari proyek tugas akhir buat riset soal budaya Dayak pedalaman. Kami langsung semangat, apalagi pas dengar kami bakal nginep beberapa hari di sana. Langsung diajak terjun ke lapangan, gratis pula. Dalam pikiran kami ini kesempatan langka. Bisa jalan-jalan ke pedalaman Kalimantan, kenalan langsung sama warga lokal, dan yang paling penting, bisa nyelesain tugas akhir dengan cepat. Dosen pembimbingnya langsung turun tangan. Masa gak dimanfaatin? Perjalanan dimulai dari kampus hari Kamis pagi. Kami naik mobil bareng Pak Wirya. Mobilnya SUV tuh, tapi masih bandel. Sepanjang jalan, kami bercanda, nyetel lagu-lagu lama, dan sesekali tanya-tanya soal desa tempat kami bakal nginep. Tapi Pak Wirya lebih banyak diem. Kadang jawab, kadang cuma senyum. Aku pikir ya mungkin dia capek atau emang gak terlalu suka ngobrol. Semakin jauh kami melaju, suasana makin beda. Jalanan berubah dari aspal ke tanah merah. Pepohonan makin rapat, udaranya lembab banget, dan kabut tipis mulai turun. Padahal masih sore, hutan di kiri kanan seperti menutup langit. Mobil mulai goyang-goyang karena jalanan rusak, GPS udah gak bisa diakses, sinyal hilang total. Kami cuma bisa ngikutin arahan Pak Wirya, yang kelihatannya udah hafal betul jalanan itu. Niko yang duduk di depan mulai gelisah. Dia melongok keluar jendela dan bergumam, kayak gak ada kehidupannya di sini. Sunyi banget. Aku cuma nyengir. Namanya juga pedalaman, bro. Ini bukan pusat kota. Tapi dalam hati, aku juga ngerasa aneh. Bukan cuma sepi, rasanya kayak diawasi. Kayak ada yang ngikutin mobil kami dari dalam hutan. Perasaan itu makin kuat saat kami ngelewatin pohon besar yang berdiri sendirian di tikungan tajam. Pohon itu lain dari yang lain, lebih gelap, lebih tinggi, dan entah kenapa, ada kain putih yang dililit di batangnya. Tapi aku gak sempat nanya ke Pak Wirya. Mobil terus jalan tanpa berhenti. Kami sampai di kampung sekitar jam setengah 6 sore. Langit udah mulai gelap. Kampung itu kecil, cuma sekitar 20-an rumah kayu yang berjajar di kiri kanan jalan tanah. Ada sungai kecil di ujung desa, dan di belakangnya hamparan hutan lebat yang kayaknya gak pernah dijamah. Waktu mobil berhenti, beberapa warga langsung keluar. Mereka ramah, tapi pandangan mereka agak kaku. Kayak gak biasa lihat orang luar. Tapi begitu mereka lihat Pak Wirya, semua berubah. Ada yang manggil namanya, ada yang langsung senyum dan ngajak salaman. Kami dipersilakan nginep di rumah salah satu kerabat Pak Wirya. Namanya Pak Darmi. Orang tua sekitar 60 tahunan. Badannya kecil, tapi tangannya kasar. Dari gerak-geriknya kelihatan dia orang lama di kampung itu. Istrinya juga ramah, nyiapin makan malam buat kami. Menunya sederhana, nasi, sayur rotan, sama ikan bakar dari sungai. Tapi ada satu hal yang langsung bikin aku dan teman-teman bertanya-tanya. Pas kami ngobrol sambil makan, Dika nyeletuk, "Pak, hutan di belakang itu kayaknya luas banget ya? Emang gak ada yang tinggal di dalam?" Pak Darmi langsung berhenti ngunyah. Tatapannya kosong sebentar, lalu dia jawab pelan, "Hutan itu dibiarkan, sudah sejak lama." Kami saling pandang. Rani penasaran, nanya lagi, "Memang kenapa, Pak? Ada cerita apa?" Tapi Pak Darmi malah berdiri dan bilang, "Sudah malam,
Besok pagi saja kalian jalan-jalan. Jangan terlalu banyak nanya sebelum tidur. Suaranya gak kerah, tapi nadanya bikin bulu kuduk naik. Seolah-olah kami baru menyentuh topik yang tabu. Kami gak berani nanya lagi. Malam itu kami tidur di ruang tamu yang luas. Dikasih kasur tipis dan kelambu, suasana desa tenang banget. Gak ada suara kendaraan, gak ada lampu jalan. Cuma suara jangkrik dan angin pelan yang sesekali nyelip masuk lewat celah dinding. Sekitar jam 2 malam, aku kebangun, aku gak tahu kenapa. Perasaan gak enak aja. Aku lihat ke arah jendela. Dan untuk beberapa detik, aku kira aku lagi mimpi. Tapi ternyata aku sadar sepenuhnya. Di luar jendela, ada cahaya samar, kayak cahaya lilin atau obor. Aku bangun pelan. Jalan mendekat tanpa suara. Ku intip dari balik kelambu, dan aku lihat sesuatu yang bikin napasku sesak. Di kejauhan, di batas hutan dan kampung, berdiri sosok perempuan berambut panjang, pakai baju putih kusam. Dia gak gerak, gak jalan, cuma berdiri di situ. Dan anehnya, ada batu nisan di depannya. Kayak dia lagi jaga kuburan. Tapi, kuburan? Di tengah hutan. Aku merinding. Keringat dingin keluar dari pelipisku. Aku buru-buru balik ke kasur, nutup muka pakai selimut, dan berusaha tidur lagi. Tapi malam itu, aku mimpi. Dalam mimpi, aku berjalan masuk ke hutan sendirian. Hutan itu sunyi banget, bahkan lebih sunyi dari dunia nyata. Aku jalan terus sampai nemu sebuah tanah lapang. Di situ ada belasan batu nisan tua. Semuanya tidak bertulisan. Hanya batu tanpa nama, dan di tengahnya berdiri perempuan tadi. Tapi kali ini wajahnya menghadapku, matanya hitam, dalam, kosong, tapi mulutnya tertutup rapat, seperti dijahit. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi aku bisa ngerasain dia marah, atau mungkin sedih, atau dua-duanya. Dia mendekat pelan, dan pas dia cuma berjarak 1 meter dariku, dia angkat tangannya. Telunjuknya menunjuk ke salah satu nisan. Dan dari dalam tanah terdengar suara. Tapi bukan suara manusia, lebih seperti desahan tertahan. Suara orang yang pengen ngomong, tapi gak bisa. Aku kebangun dengan nafas terengah-engah. Badanku dingin, bajuku basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 3.23 menit pagi. Aku lihat ke arah jendela. Kosong, gak ada siapa-siapa, tapi ada bekas embun di kacanya. Dan seperti bekas jari, 5 jari kecil. Seperti seseorang sempat menempelkan tangannya dari luar. Aku gak bisa tidur lagi malam itu, dan saat pagi datang, aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik kampung ini. Dan rasa penasaran itu bakal jadi awal dari petaka yang lebih besar. Besok paginya, udara desa masih terasa lembab dan dingin. Kabut tipis menggantung rendah di atas tanah seperti selimut hantu yang belum mau lepas. Kami sarapan seadanya di serambi rumah Pak Darmi. Roti kering, teh hangat, dan obrolan setengah sadar karena semalam tidur nggak tenang. Aku masih kepikiran mimpiku dan bekas jari yang tadi malam terlihat di jendela itu. Entah kenapa masih belum hilang sepenuhnya dari kaca. Setelah sarapan, Niko ngajak jalan-jalan keliling desa. Kita cari spot buat dokumentasi, sekalian bikin footage buat pembuka video. Katanya sambil bawa kamera DSLR-nya. Aku awalnya agak malas, tapi akhirnya ikut juga. Kami berempat, aku, Niko, Rane, dan Dika berjalan keluar kampung. Menyusuri jalan kecil yang seperti nggak banyak dilalui orang. Di sisi timur kampung, kami nemu jalan setapak kecil yang setengah ketutup semang. Tanahnya merang, agak becek, dan bekas jejak kaki nyaris gak ada. Seolah-olah udah lama banget gak ada yang lewat situ. Pepohonan di kanan kiri tumbuh rapat banget. Sebagian rantingnya melengkung sampai nyatu di atas kepala, bikin langit nyaris gak kelihatan. Di mulut jalan itu ada pohon besar yang ditandai dengan kain putih yang udah kusam dan compang-camping. Aku langsung ngerasa gak enak,
Tapi Niko malah semangat. Wah, ini dia. Jalur beginian nih yang dicari. Estetik, mistis, dan belum dijaman. Gak kayak konten horor biasa. Katanya sambil nyarahin kameranya ke gapura alami itu. Kami pun masuk. Awalnya cuma sepi biasa. Tapi makin dalam kami melangkah, suasananya berubah. Sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang bikin dada sesak. Gak ada suara burung, gak ada angin. Bahkan daun-daun yang harusnya jatuh dari atas pohon itu, diam di tempat. Aku sampai. Cek jam tanganku. Kayaknya detik terasa lebih lambat di dalam jalur itu. Dika mulai gelisah. Serius? Ini kenapa sunyi banget? Biasanya hutan rem suara serangga kan? Rani juga mulai melambat jalannya. Aku bisa lihat dari cara dia narik napas. Dia juga ngerasa ada yang gak beres. Kami jalan sekitar 15 menit sampai akhirnya nemu area yang agak lapang. Lebih terang, karena sinar matahari berhasil masuk di tempat ini. Tapi bukan itu yang mencuri perhatian kami. Di tengah area itu, ada puluhan batu nisan tua. Bentuknya aneh-aneh. Ada yang kecil, ada yang tinggi menjulang. Sebagian ditutupi lumut. Yang lain udah ditelan akar pohon besar. Beberapa nisan bahkan miring seperti mau tumbang, dan gak satu pun dari mereka punya namanya. Hanya batu. Tanpa ukiran, tanpa tanda. Ini kayaknya kuburan adat. Bisik Rani sambil mundur setengah langkah. Aku menelan ludah. Punggungku mulai dingin. Rasanya kayak dilihatin dari segala arah. Niko malah langsung ngeluarin kameranya. Ini dia. Spot emas. Footage ginian gak bakal ada yang punya. Dia mutar keliling, ngarahin kamera ke nisan-nisan. Bahkan ambil angle dari bawah. Seolah-olah tempat itu gak punya aura aneh sama sekali. Tapi aku mulai ngerasa mual. Tanah tempat. Aku berdiri terasa lunak. Seperti diinjak di atas sesuatu yang gak padat. Dika juga kelihatan bingung. Tapi dia malah nyoba bercanda buat ngilangin ketegangan. Ya, kuburan apa sih ini? Serem banget. Kayaknya udah lama gak dikunjungin. Mati semua yang di sini ya. Katanya sambil ngeliatin batu nisan paling besar. Di tengah, detik setelah kalimat itu keluar, angin kencang tiba-tiba berhembus dari belakang kami. Angin dingin, bukan sejuk, tapi dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Daun-daun kering beterbangan liar, ranting kecil jatuh dari pohon-pohon tinggi. Suara gemerisik seperti bisikan mulai terdengar samar. Aku langsung noleh ke arah Rani, yang wajahnya udah pucat pasi. Dari pojok seman, terdengar suara lirih. Bukan suara manusia, lebih mirip seperti orang mendesah dari dalam tanah. Panjang, berat, dan tertahan. Seperti makhluk yang berusaha bersuara, tapi suaranya tertelan bumi. Jantungku langsung lompat. Aku tarik lengan Rani dan bisik, kita harus pergi sekarang. Aku noleh ke arah Niko yang masih berdiri sambil ngarahin kameranya ke batu nisan besar. Tapi matanya kosong. Mukanya datar. Dia seperti bukan Niko. Seolah-olah sedang ngelihatin sesuatu yang gak kami lihat. Niko boy. Dika nyamperin dan narik tangannya. Niko akhirnya kedip dan kayak sadar dari mimpi. Kita harus pergi. Katanya pelan, suaranya berat. Kami langsung muter balik dan jalan cepat, nyaris lari. Tapi jalannya terasa beda. Kayak lebih jauh dari sebelumnya. Pohon-pohon terlihat makin rapat. Aku mulai dengar suara langkah dari arah belakang. Padahal kami gak berani nengok. Rani terus megang tanganku erat-erat. Nafasnya berat, dan aku bisa dengar isak pelan dari mulutnya. Kayaknya dia nangis, tapi berusaha ditahan. Begitu sampai di ujung jalur dan ngelewatin gapura kain putih tadi, semua langsung berubah. Angin kembali. Bertiup normal, suara jangkrik terdengar, cahaya matahari terasa lebih hangat. Tapi di dalam dada, ada yang masih berat. Kami jalan balik ke rumah Pak Darmi tanpa sepatah kata pun. Semua diam. Niko masuk kamar tanpa ngomong, Dika duduk di serambi, sambil mandangin tanah. Rani langsung ke dapur. Aku berdiri di halaman, mikirin apa yang barusan kami alami.
Tapi malam harinya, semua jadi lebih jelas. Niko demam. Badannya panas tinggi, tapi kulitnya pucat. Matanya kosong, dia nggak bisa ngomong. Bibirnya gerak-gerak, seperti mau nyabut sesuatu, tapi gak ada suara yang keluar. Dia pegang lehernya sendiri, matanya mulai berair, seolah-olah tenggorokannya terkunci. Aku panik. Kami semua panik. Pak Darmi langsung masuk setelah kami panggil. Dia lihat Niko, lalu diam, mukanya tegang. Dia jalan ke dapur, ambil air dalam tempurung kelapa, lalu disiramkan ke kaki Niko. Air itu langsung ngeluarin bau anyir, kayak darah basi. Lalu dia bilang pelan, dia udah ganggu, dia udah buka suara di tempat yang dilarang. Aku nanya pelan, tempat itu. Tempat apa, Pak? Pak Darmi duduk di tikar, nunduk, lalu mulai cerita, itu bukan kuburan biasa. Itu kuburan bise. Tempat buat mereka yang mati dengan kemarahan, mati dalam dendam, mati tanpa suara. Tradisi tua di sini, kalau ada orang yang dihukum ada karena melanggar sumpah besar, mayatnya nggak dikubur di tanah leluhur. Mereka dikubur di hutan, tanpa nama, tanpa upacara. Arwahnya nggak bisa pulangi. Dan karena mereka dikutuk untuk diam. Mereka membisu, tapi bukan berarti mereka nggak dengar. Kami semua terdiam, Dika mulai gemetaran. Wajahnya pucat. Dia duduk di sudut ruangan sambil melipat tangannya. Aku tahu dia ingat betul kalimat yang dia ucapkan tadi siang. Dan malam itu, kami gak bisa tidur. Di luar jendela, suara langkah terdengar pelan. Suara seperti gesekan kain di tanah. Dan samar-samar terdengar desahan berat. Dari arah kuburan, di tengah hutan sana. Tapi malam belum selesai, dan kutukan itu baru saja dimulai. Malam itu jadi malam paling panjang yang pernah aku lewati. Bukan karena suara-suara aneh di luar, tapi karena perasaan di dada ini berat, sesak, dan gelap. Rasanya kayak ada sesuatu yang berdiri di pojok ruangan dan terus ngelihatin aku dari tadi. Bahkan meski lampu kamar udah aku nyalain, bayangan itu gak hilang. Niko tidur di kamar sebelah, dan aku bisa dengar dia ngigau sepanjang malam. Awalnya cuma gumaman, tapi makin lama kayak orang yang dicekik napasnya terengah-engah. Rani dan Dika juga kayaknya gak bisa tidur. Aku dengar Rani bolak-balik ke kamar mandi, dan Dika sempat buka pintu kamarku cuma buat bilang, "Bro, gue ngerasa gak enak banget malam ini." Wajahnya pucat kayak orang belum makan 3 hari. Sekitar jam 2 pagi, aku akhirnya mulai ketiduran di kasur. Tapi belum sempat masuk ke tidur yang dalam, aku dengar suara. Pelan banget, tok, toka dot 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 toka. Suara ketukan di jendela aku. Langsung melek, duduk, dan nahan napas. Kupikir mungkin suara tikus atau ranting. Tapi ketukannya terlalu teratur. Tok, toka dot 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 toka dot dot. 3 kali. Diam sebentar. Lalu ulang lagi. Suara itu datang dari jendela samping, persis di belakang lemari kayu tua. Aku pelan-pelan berdiri, nyalain senter dari HP, dan jalan mendekat ke jendela. Suara ketukannya berhenti, tapi entah kenapa jantungku makin kencang. Aku tarik napas, intip, pelan dari celah tirai bambu yang udah usang itu. Gak ada siapa-siapa. Tapi, ada bekas. 3 jari, merah. Seperti darah yang baru aja nempel. Jejaknya jelas. Panjang dan kurus, kayak tangan perempuan. Aku langsung mundur. HP-ku gemetar di tangan, dan sejujurnya, waktu itu aku cuma bisa bengong, mau lari, gak bisa, mau teriak. Suara ini kayak hilang. Dan parahnya lagi, aku ngerasa ada yang berdiri di belakangku, tapi aku gak berani noleh. Aku tarik selimut, pura-pura tidur. Dan detik itu juga, suara ketukan pindah ke pintu kamarku. Pelan, lambat, tok dot 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 toka dot 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 toka dot. Seperti minta dibukain. Aku gak buka. Paginya, sinar. Matahari terasa dingin. Kami semua ngumpul di dapur,
Duduk tanpa suara. Muka kami kayak mayat hidup. Mata sembab, wajah pucat, dan napas pendek-pendek. Niko datang paling terakhir, bajunya masih kusut, rambut aut-autan, dan hidungnya berdarah. Parah. Sampai netes-netes ke lantai, Rani langsung panik, ambil tisu. Tapi Niko cuma gelang pelan, dan duduk di kursi panjang. Aku tanya, lo kenapa? Kok? Dia cuma buka mulut, tapi gak ada suara keluar. Aku ulang lagi, lo mimisan dari kapan? Dia coba ngomong, tapi suaranya beneran gak ada. Kosong, cuma udara yang keluar dari tenggorokan. Seolah-olah pita suaranya dimatian. Dia pegang lehernya sambil menggeleng frustasi. Aku dan Dika saling pandang. Ini udah gak bener, Rel, kata Dika. Rani nambahin, aku mimpi dikejar perempuan tak berkepala semalam. Dia muncul dari hutan, dan aku dengar suara-suara tangisan waktu aku lari. Suara anak kecil. Aku cuma bisa diam, karena yang aku alami juga gak kalah aneh. Dika duduk pelau, lalu cerita, gue mimpi dikubur hidup-hidup di dalam lubang sempit, gelap, suara tanah ditimbun dari atas kepala. Dan ada suara orang nangis, tangisan perempuan. Tapi gue gak bisa teriak. Mulut gue dipenuhi tanah. Kami semua terdiam, hening. Hanya suara sendam di gelas teh Rani yang terdengar gemetar. Pak Darmi akhirnya muncul. Dia duduk di kursi rotan, ngelihatin kami satu-satu. Pandangannya tajam. Kalian mimpi buruk ya? Tanyanya tenang. Aku anggut. Rani langsung ngomong, Pak, kami diganggu. Niko, dia gak bisa ngomong. Pak Darmi menghela napas. Mereka mulai datang, katanya. Aku nanya, siapa Pak? Dia menatapku lama. Arwah yang terkunci. Mereka yang dikubur di tempat itu bukan cuma mayat. Mereka dihukum untuk membisu. Tapi bukan berarti mereka kehilangan rasa. Mereka masih punya mata dan dendam. Niko hanya menunduk. Tangannya gemetar, mukanya mulai keringetan, padahal pagi masih dingin. Pak Darmi berdiri, lalu berkata pelan, sebelum malam datang lagi, kalian harus minta maaf. Bawa sesaji, kembalikan apa yang sudah kalian ambil, termasuk kata-kata yang keluar dari mulut kalian kemarin. Aku langsung keinget kalimat Dika kemarin, yang soal mati semu di sini. Ya tanda tanya. Dika tiba-tiba berdiri. Pak, saya gak maksud ngomong kayak gitu. Saya cuma bercanda di sana. Bercanda itu sama nilainya dengan menghina. Dan kau sudah bicara di tempat yang harusnya hanya jadi tempat diam. Ucap Pak Darmi sambil tetap menghadap keluar jendela. Kami sepakat siang itu juga kami bakal balik ke tempat itu. Tapi dalam hati, aku gak yakin ini sekadar soal minta maaf. Karena sejak kami masuk ke kuburan bisu itu, kayak ada sesuatu yang ikut pulang. Dan malam belum datang, tapi bayangannya sudah menyelimuti rumah. Rani sempat bilang, Rem, tadi pagi, aku lihat Niko di kamar. Dia duduk depan kaca. Tapi bayangannya di cermin, gak sama kayak gerakannya. Aku gak tahu harus percaya atau enggak. Tapi saat kami siap-siap siang itu buat kembali ke kuburan, seekor burung gagak besar jatuh mati di depan pintu, dan waktu aku angkat tubuhnya, matanya kosong, tapi dari mulutnya mengalir darah, dan ada seutas rambut panjang tersalib di paruhnya. Aku gak tahu itu pertanda apa. Tapi satu hal pasti, malam ini mereka bakal datang lagi, dan mungkin gak semua dari kami bisa pulang dengan suara. Sore itu, suasana di rumah Pak Darme lebih sunyi dari biasanya. Angin gak lagi berani lewat celah-celah jendela. Udara diam, seperti menunggu sesuatu. Dan kami semua duduk di ruang tengah, menatap Pak Wirya yang akhirnya buka suara dengan wajah serius. Waktu kalian melangkah ke tempat itu, kalian masuk ke wilayah yang gak boleh disentuh manusia biasa. Katanya pelan.
Aku, Rane, Dika, dan Niko yang sekarang cuma bisa komunikasi lewat tulisan cuma bisa diam. Kami tahu, dari sorot mata Pak Wirya, ini bukan cuma soal salah ngomong. Ini lebih dalam, lebih kelam. Pak Wirya mulai ceritaan dulu, puluhan tahun yang lalu, desa ini pernah dilanda kekacauan. Sekelompok warga dianggap menghina leluhur dan menolak adat istiadat. Mereka melakukan ritual terlarang. Bahkan sempat mencoba membakar tempat pemujaan suci. Karena dianggap sebagai pengkhianat dan pembangkang, mereka dihukum secara adil, tanpa pengadilan, tanpa ampun. Mereka dibunuh satu persatu. Tapi bukan hanya dibunuh, tubuh mereka dikubur di tengah hutan, di tempat paling sunyi, tanpa upacara, tanpa doa, tanpa iringan nyanyian pengantar jiwa. Dan sebelum dikubur, lidah mereka dipotong secara harfiah dan secara simbolis. Mereka dikutuk untuk bisu selamanya, kata Pak Wirya. Bahkan arwahnya pun gak bisa bersuara. Mereka hanya bisa memandang, menyentuh, tapi tidak bisa menyampaikan rasa sakitnya. Aku merinding. Cerita itu masuk ke kepala kayak kabut tebal yang mendadak menyelimuti ruangan. Tiba-tiba semua dingin. Itulah sebabnya kita menyebutnya kuburan bisu, lanjut Pak Wirya. Bukan hanya karena mereka dikubur di sana dalam diam, tapi karena mereka gak pernah bisa menangis, gak bisa menjerit. Bahkan saat mereka marah, mereka hanya bisa menatap. Rani pelan-pelan tanya, "Pak, berarti kemarin waktu kita ke sana dan Dika ngomong kayak gitu?" Pak Wirya menatap Dika, "Kamu menghina mereka. Di tanah mereka, di antara nisan-nisan yang selama puluhan tahun dijaga oleh diam." Dika langsung tunduk. Tangannya gemetar. Aku sendiri cuma bisa mengingat kata-kata yang Dika ucapkan kemarin. Waktu itu rasanya biasa aja. Tapi sekarang, kalimat itu seperti jerat. Kalau sudah terlanjur, hanya ada satu cara, ujar Pak Wirya. Kami semua langsung menoleh. "Kalian harus kembali ke sana," katanya. "Tapi bukan di siang hari. Kalian harus datang tengah malam, di jam saat roh-roh tak bersuara itu bangkit. Kalian harus minta maaf. Tapi sebelum itu, kalian harus berani mendengarkan mereka dulu." Rani bertanya, "Mendengarkan gimana, Pak? Mereka kan bisu, mereka gak bersuara seperti manusia. Tapi mereka akan berbicara lewat pikiran kalian. Lewat gambar-gambar, mimpi yang masuk ke kepala kalian. Kalian akan merasa, melihat, dan tahu apa yang mereka ingin kalian tahu." Kami semua langsung saling pandang. "Yang paling penting," lanjut Pak Wirya, "jangan satu pun dari kalian buka suara. Selama berada di sana, jangan tanya apa-apa. Jangan teriak. Jangan bersuara." Dika langsung potong, "Tapi, Pak, kalau kalian bicara, maka kalian akan menggantikan mereka," potong Pak Wirya, tajam. Semua langsung diam, dan itulah awal rencana paling gila yang pernah kami jalani, kembali ke kuburan itu di tengah malam, tanpa bersuara, dan bersedia mendengarkan arwah yang terpenjara dalam sunyi. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat kami mulai jalan kaki dari rumah Pak Darmi. Senter kami redupkan, jalanan sepi, angin gak berani garak. Bahkan daun-daun gak bergoyang sama sekali. Sepanjang jalan menuju hutan, langkah kaki kami terasa berat. Dika berkali-kali menelan ludah, sedangkan Rani mulai pelan-pelan memeluk tubuhnya sendiri. Sebelum masuk ke jalur setapak itu, Pak Wirya memberikan kami masing-masing segenggam daun kering yang katanya dari pohon tua di tengah desa. Daun itu harus digenggam selama kami berada di kuburan bisu. Katanya, itu satu-satunya pelindung agar pikiran kami nggak sepenuhnya ditarik masuk ke dunia mereka. Begitu kami sampai di depan area makan, suasana langsung berubah. Udara jadi tebal, dan lampu senter tiba-tiba goyang sendiri. Dahan-dahan pohon seperti menunduk ke arah kami. Batu-batu nisan yang sempat kami lihat siang kemarin kini terasa jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih gelap. Kami masuk perlahan. Gak satu pun dari kami buka suara. Bahkan napas kami pun
berusaha dipelankan. Di tengah area itu, ada satu nisan yang bentuknya beda, tinggi, ditutupi akar yang membelit seperti tali. Di sana kami berdiri membentuk lingkaran, memejamkan mata, dan mendengarkan. Awalnya cuma sunyi, tapi perlahan, aku mulai dengar suara-suara. Bukan dari telinga, tapi dari dalam kepala. Ada suara perempuan menangis, suara anak kecil menjerit. Gambar-gambar aneh muncul di pikiranku, orang-orang yang diikat, dibungkam, dimakamkan dalam lubang sempit aku. Bisa rasain dinginnya tanah, sesaknya dada, dan tatapan penuh kebencian. Mereka ingin didengar. Aku lihat Dika mulai gemetar hebat, bibirnya bergerak-gerak seperti mau ngomong, tapi aku langsung taruh jari di depan mulut. Kasih kode, jangan bicara. Tiba-tiba, semua jadi lebih gelap. Senter kami mati serentak, dan dari kejauhan, muncul suara napas berat, seperti makhluk besar yang sedang berjalan mendekat. Dalam kegelapan, aku tahu, kami sedang dikelilingi. Lalu, perlahan, satu persatu, kami merasakan hawa dingin menyentuh leher. Angin seperti berbisik. Tapi bukan kata-kata, hanya perasaan. Perasaan marah dan kecewa. Dalam pikiranku muncul satu kalimat. Kenapa kalian tertawa saat kami dibungkam selamanya? Aku menahan napas. Dika mulai menangis tanpa suara. Rani menutup wajahnya. Niko berdiri kaku seperti batu. Tapi gak ada satupun dari kami yang bersuara. Lalu, angin berhenti. Udara kembali hangat. Senter menyala. Dengan sendirinya, di depan kami, tepat di atas nisan tinggi itu, ada satu bunga Kamboja mekar. Warnanya putih bersih, dan aroma harum samar-samar mengisi udara. Kami tahu, mereka sudah mendengar permintaan maaf kami. Tanpa bicara, kami tinggalkan tempat itu dengan hati masih bergetar dan kepala penuh gambar-gambar yang gak akan pernah hilang. Dan sejak malam itu, Niko bisa bicara lagi. Tapi setiap malam, dia masih sering duduk diam di depan kaca dan tersenyum sendiri. Katanya, mereka sudah memaafkan. Tapi bukan berarti mereka lupa. Kami memutuskan kembali ke hutan malam itu, meski tubuh masih lelah dan pikiran belum sepenuhnya pulih dari kejadian sebelumnya. Tapi kali ini hanya bertiga. Aku, Rani, dan Dika. Niko, dia tak bisa ikut. Sejak malam sebelumnya, kondisinya terus menurun. Tubuhnya lemas dan tatapan matanya kosong. Seperti nggak ada lagi nyawa yang tinggal di balik bola matanya. Kami sempat coba ajak bicara. Tapi meski suara Niko sudah kembali, dia hanya menjawab dengan kata-kata pendek. Pelan, seperti orang yang baru saja pulang dari tempat yang terlalu jauh untuk dijelaskan. Setiap kali kami tanya soal apa yang dia lihat di malam pengampunan itu, dia hanya bilang, mereka belum selesai. Kalimat itu terus terngiang sampai langkah pertama kami masuk ke hutan. Dan entah kenapa, malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dedaunan gak bergerak. Tak ada suara jangkrik. Tak ada cahaya bulan. Segalanya terlalu sunyi. Dan sunyi itu gak biasa. Langkah kami berat. Bukan karena lelah, tapi karena rasa takut yang tumbuh makin besar di dada. Hutan malam itu seperti tempat yang berbeda. Pohon-pohon terlihat lebih tinggi. Kabut turun pelan-pelan, menutupi tanah sampai betis. Rani terus pegang kalung kecil peninggalan ibunya, sementara Dika membawa sikat bunga yang dia petik di pinggir sungai. Katanya, untuk sesaji, aku sendiri cuma bawa keberanian yang makin lama makin terkikis. Begitu kami sampai di area kuburan bisu, udara seperti berubah bentuk. Angin jadi pekat, seolah-olah bisa disentuh. Kabut semakin tebal, dan suara langkah kami mulai hilang, tergantikan oleh kesunyian yang mencekam. Di sekeliling kami, nisan-nisan berdiri kaku, tak bergerak, tapi terasa seperti memperhatikan kami.
Bertiga langsung bersimpuh, duduk bersila di tengah rerumputan yang basah, menghadap ke arah nisan tertinggi yang pernah jadi pusat dari suara-suara waktu malam sebelumnya. Tak ada yang bicara. Kami tutup mata diam lama-lama, mulai terdengar suara. Pertama hanya desil, lalu jadi tangisan. Pelan, lalu makin keras. Suara perempuan, anak kecil, lelaki. Tapi semuanya seperti tertahan, seperti suara yang ingin sekali diteriakan, tapi dicekik di tengah jalan, seperti seseorang yang ingin bicara, tapi mulutnya dijahit. Suara itu makin dekat. Jeritan-jeritan itu mengitari kami. Tapi kami tak boleh buka mata. Tak boleh mengeluarkan satu kata pun. Karena kami tahu saat kami bicara, kami membuka pintu. Lalu suara itu berubah. Bukan lagi jeritan, tapi bisikan. Persis di telingaku, dekat banget. Hangat nafasnya terasa menyentuh kulit. Kami hanya ingin didengar. Aku langsung merinding, tubuhku kaku. Tangan berkeringat dingin. Tapi aku tetap diam, gak berani buka mata. Sampai tiba-tiba, aku dengar suara Dika, tapi bukan suara Dika yang biasa. Dia menangis. Tangis yang dalam. Tapi bukan tangisan Dika. Suaranya berubah. Lebih parau. Lebih tuja, lebih penuh luka. Maafkan aku tidak tahu. Aku hanya manusia sombong. Aku cuma datang dan menertawakan luka kalian. Aku tidak mengerti. Aku membuka mata sedikit. Dika sedang sujud ke tanah. Wajahnya menyentuh rumput yang basah. Tapi matanya terbuka. Dan dari mulutnya mengalir air liur bercampur tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Rani menatapku panik. Tapi aku kasih kode. Jangan ganggu. Biarkan. Dika terus bicara. Tapi kata-katanya bukan miliknya. Kami hanya ingin kalian tahu. Kami tak ingin balas dendam. Kami cuma ingin dikenang. Kami cuma ingin tidak dilupakan. Tangisnya perlahan melemah. Suaranya mengecil. Sampai akhirnya dia diam. Dan saat itu juga angin datang. Kencang tapi hangat. Seperti belayan. Seperti pelukan terakhir dari sesuatu yang tak lagi ingin menyakiti. Rasa berat di dada kami perlahan hilang. Udara kembali bisa dihirup dengan leluasan, dan di tengah nisan tertinggi muncul cahaya kecil. Api kecil, seperti lilin, tapi gak berasal dari benda apapun, mengambang, lalu perlahan memudar. Kami semua tahu, mereka sudah tenang saat kami pulang ke desa. Langkah terasa ringan. Seolah-olah kami gak lagi bawa beban. Tapi rasa lega itu sedikit ternoda oleh satu hal yang masih mengganjal. Niko. Begitu sampai, kami langsung ke kamarnya. Dan ternyata, Niko sudah bisa bicara seperti biasa. Dia duduk di tempat tidur, minum teh, dan senyum waktu lihat kami udah kelar. Tanya Nyai, aku hanya anggung. Terima kasih udah bantu. Katanya pelan, tapi ada yang aneh. Cara dia bicara pelan banget, dan matanya tetap kosong. Senyumnya datar. Rani tanya, kamu beneran udah sembuh? Dia cuma jawab, aku gak ngerasa sakit. Kami duduk bersama sebentar. Ngobrol ringan. Tapi setiap kali kami tanya soal apa yang sebenarnya terjadi. Di malam Niko kehilangan suara, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Sampai akhirnya dia bilang, mereka baik. Tapi mereka sendirian terlalu lama. Kadang, saat kita pulang, kita ninggalin sebagian diri kita di sana. Sejak malam itu, hidup kami kembali seperti biasa. Gak ada lagi mimpi buruk. Gak ada ketukan aneh di jendela. Gak ada suara tangisan dari kamar mandi. Tapi ada satu hal yang tetap datang. Setiap malam mimpi yang sama. Kuburan itu sunyi. Kabut masih turun pelan, tapi sekarang mereka semua berdiri di sana, di antara nisan, berdiri mengelilingi tanah kosong. Tapi tak ada lagi jeritan, tak ada tangisan, hanya tatapan dan senyuman tipis yang gak pernah kami lihat sebelumnya. Senyum damai, seolah-olah
Mereka akhirnya bisa benar-benar tidur. Dan di tengah mereka berdiri satu sosok, berpakaian putih, rambut panjang, tapi wajahnya gak terlihat jelas. Dia hanya mengangguk pelan, lalu memudar. Dan setiap kali aku bangun, aku merasa tenang, tapi sekaligus kehilangan sesuatu. Karena aku tahu, sebagian dari kami gak pernah sepenuhnya kembali dari sana.